Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin dzil quwwatil matin maliki yaumiddin wa idza dzukira ismuhu wajilat qulubul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa kembali berkumpul untuk menambah ilmu yang berkaitan tentang sirah nabawiyah. Salawat beriringkan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memperdalam ilmu kita tentang sirah nabawiyah yang pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas tentang hijrah ke Habasyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhum. Baik, untuk mempersingkat waktu kita serahkan kepada pemateri kita hari ini, Ustaz Saryadi, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada saudara host kita atas waktu yang diberikan kepada saya. Insyaallah untuk kurang lebih 30 menit ke depan kita akan melanjutkan pembahasan materi sirah nabawi kita. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana proses hijrahnya kaum muslimin pada saat itu ke negeri Habasyah, di mana pada saat itu kaum muslimin masih belum memungkinkan untuk bisa bertahan di Mekah karena berbagai macam cobaan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi memutuskan untuk merintahkan para sahabat yang sudah masuk Islam waktu itu untuk sementara hijrah dulu ke negeri Habasyah. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar tentang proses hijrah mereka di Habasyah. Kemudian pasca hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, maka kaum kafir Quraisy sudah barang tentu menjadi semakin marah, semakin berang, kemudian lebih gencar lagi untuk melakukan berbagai macam penindasan, penyiksaan kepada Nabi dan para sahabat yang masih tinggal di Mekah pada saat itu. Sebutkan dalam ayat bahwasanya pernah salah satu contoh adalah Abu Jahal atau Amr bin Hisham pernah ketika itu berkata kepada teman-temannya, "Demi Allah, saya akan membunuh Muhammad besok. Saya akan ambil batu, kemudian ketika Muhammad sedang sujud, aku akan timpakan batu itu ke kepalanya. Setelah itu terserah kalian mau membela aku atau mau menelantarkan aku juga terserah, saya nggak peduli." Nah, tiba keesokan harinya, seperti biasa Abu Jahal sudah menunggu di sekitaran Ka'bah, kemudian dengan mempersiapkan batu, dan Nabi datang. Ketika selesai tawaf, kemudian Nabi sholat, Abu Jahal dengan segala rencananya mengambil batu, kemudian bersiap untuk melemparkan batu itu ke kepala Nabi. Dan qadarullah, bahwasanya saat itu ketika Abu Jahal maju ingin melemparkan batu, maka Abu Jahal ini gemeteran, tiba-tiba pucat. Dan teman-temannya yang ini sudah menyaksikan menunggu apa benar Abu Jahal akan melakukan itu. Ternyata pucat, kemudian mundur, kemudian berbalik menemui saudara-saudara teman-temannya. Ditanya oleh teman-temannya, apa yang kau lakukan? Kenapa tidak jadi? Ketika aku mendekati Muhammad,
Di tengah-tengah antara kami berdua ada seekor onta yang sangat besar dan onta ini berbeda. Dia seperti sangat marah dan kayak seperti melahap saya. Sehingga saya tidak bisa untuk melanjutkan rencana ini. Dan berbagai macam, diantaranya ada Utbah bin Abi Mu'aid juga pernah sampai ketika Nabi sholat, kemudian melibatkan kain dan mencetik Nabi, dan semakin menjadi-jadi. Nah, ini salah satu yang menjadikan salah satu keluarga beliau, paman beliau Hamzah, masuk Islam. Di antara sebab kecil yang menjadikan Hamzah masuk Islam. Jadi Hamzah ini adalah paman Nabi. Hamzah bin Abdul Muthalib, berarti kan Hamzah ini adalah saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi. Dan Hamzah ini terpaut usia dengan Nabi itu hanya 2 tahun. Jadi masih teman sepermainan. Dan Hamzah ini salah satu paman Nabi yang juga selain paman adalah saudara sepersusuan dari 2 ibu yang berbeda. Jadi Hamzah ini sempat disusui oleh Suwaibah, yang juga Nabi juga pernah disusui oleh Suwaibah, salah satu budak Abu Lahab. Juga nanti Hamzah ini adalah disusui juga oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Begitu juga Nabi. Jadi memang selain dia terpaut 2 tahun dan usianya nggak terpaut lama, dia teman akrab juga saudara sepersusuan dari 2 ibu. Dan ini punya kekerabatan sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah masuk Islamnya Hamzah ini dimulai ketika itu suatu hari Nabi berada di Bukit Sofa. Nabi berada di Bukit Sofa, kemudian Abu Jahal datang. Tiba-tiba Abu Jahal ini memaki, mencaci maki sampai Nabi diam. Dicaci maki, dicela dan sebagainya. Nabi diam, tidak bergerak dan tidak melawan. Namun dalam riwayat dikatakan setelah mencaci maki Nabi tidak bergeming, maka Abu Jahal mengambil batu dan menimpuk atau melemparkan batu kepada Rasulullah mengenai kepala, kemudian kepalanya berdarah. Nah setelah itu, setelah selesai puas Abu Jahal mencaci, seperti biasa dia kembali kepada teman-temannya di dekat Ka'bah. Nah peristiwa itu disaksikan oleh salah satu budak Abdullah bin Jud'an. Kalau tidak salah riwayat itu Abdullah bin Jud'an, yang tidak lama setelah peristiwa itu ternyata Hamzah datang pulang dari berburu. Hamzah ini adalah salah seorang Quraisy yang terkenal dengan berburunya. Jadi Hamzah ini adalah orang yang begitu kuat dikenal zaman itu, begitu kuat. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya Hamzah itu pernah duel dengan singa. Jadi dalam satu perburuannya tiba-tiba ada singa datang masuk ke dalam tendanya, kemudian Hamzah ini datang kemudian duel dan singa itu mati, dikuliti, kemudian kulitnya dibawa pulang. Ya. Ketika orang berburu pulang membawa binatang mungkin rusa dan lain-lain, Hamzah ini pulang yang dibawa singa. Nah ini menjadikan Hamzah ini memang punya kedudukan atau kekuatan yang begitu tinggi, besar di sisi kaum kafir Quraisy. Nah ketika mendengar diceritakan oleh tadi itu salah seorang budak perempuannya Abdullah bin Jud'an itu, maka Hamzah marah. Saudaranya dicaci maki oleh orang yang berbeda suku. Jadi Abu Jahal ini atau Amr bin Syam adalah dari suku Bani Makhzum. Dan tentu berbeda suku. Dan dia tidak terima. Dalam kondisi marah, maka dia langsung berjalan menuju Abu Jahal. Dia tidak hiraukan lagi ada orang menyapa, pokoknya tidak pulang, tidak apa, langsung menemui Abu Jahal. Karena saking marahnya, maka dia mendekati Abu Jahal dan memegang baju Abu Jahal. Beraninya engkau mencaci Muhammad sementara aku sudah berada di atas agamanya. Jadi sebenarnya waktu itu Hamzah ini belum Islam, tapi karena emosinya, karena marahnya, dia marah kepada Abu Jahal, kau berani menyakiti, mencaci maki, mencela Muhammad sementara aku sudah berada di atas agamanya. Dia ambil busur, dipukulkan kepada Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal ini sampai luka dengan menganga. Nah, saudara-saudara Abu Jahal dari Bani Makhzum sempat berdiri ingin membela. Begitu juga dari Bani Hashim berdiri ingin. Akhirnya Abu Jahal melerai. Udah stop. Jangan teruskan. Saya benar, saya telah mencaci maki Muhammad dengan cacian yang sangat menyakitkan. Udah nggak apa-apa. Jadi Abu Jahal dalam kondisi luka, kemudian tidak jadi terjadi chaos. Gitu. Nah, setelah itu Hamzah pulang. Hamzah pulang waktu itu belum masuk Islam. Tapi setelah itu dia berpikir. Ya, dia berpikir kemudian dia mendatangi Nabi, kemudian masuk Islam. Nah ini, jadi masuk Islam itu bukan disengaja memang pengen masuk Islam, karena emosi merasa ada salah satu keluarganya, saudaranya yang dicaci maki oleh orang lain. Dengan kesalnya, dengan marahnya dia mengatakan, kamu berani mencaci maki Muhammad sementara aku sudah berada di atas agama. Nah, pemirsa Labek TV yang dirahmati Allah, itu adalah sekilas proses bagaimana Hamzah
ibn Abdul Muthalib masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah proses masuknya Umar. Jadi dua tokoh ini menjadi penting dibahas dalam satu bab. Sebenarnya bukan cuma dua ini sahabat yang paling istimewa. Sahabat yang lain juga istimewa seperti Abu Bakar, lain-lain banyak. Cuman kenapa kok dua tokoh ini menjadi penting untuk dibahas dalam satu bab khusus? Karena memang masuknya dua orang besar ini membawa perubahan yang sangat besar bagi Islam. Jadi membawa perubahan yang sangat signifikan di dalam Islam. Yaitu ketika Hamzah dan Umar masuk Islam, maka Islam menjadi agama yang waktu itu menjadi agama yang punya izzah, punya kekuatan, punya kemuliaan. Sebelumnya tertindas, tapi begitu dua orang ini, maka kafir Quraisy mulai berpikir ulang untuk mengganggu Nabi dan para sahabat yang sudah masuk Islam pada saat itu. Hamzah adalah orang kuat dan Umar juga demikian menjadi orang yang dikenal dengan orang yang sangat kuat. Pemirsa Labbaik TV yang dirahmati Allah, Islamnya Umar ini kalau dalam riwayat itu disebutkan hanya berselang kurang lebih 3 hari. Setelah Hamzah masuk Islam, maka Umar 3 hari kemudian masuk Islam. Bagaimana prosesnya? Sebenarnya dalam catatan sejarah itu prosesnya panjang. Dimulai dari sebelumnya itu benih-benih Islam sudah mulai muncul. Cuma nanti di hari ketiga setelah Hamzah, baru Umar ini mendapat hidayah full, kemudian bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa sebelumnya Umar ini adalah ya orang yang kurang lebih dengan Abu Jahal. Karakternya, beliau itu orangnya temperamen, marah, mabuk, dan lain sebagainya. Begitu juga ini sama dengan Abu Jahal. Akan tetapi dua orang ini adalah dua orang yang sangat kuat pada saat itu. Orang yang terpandang dan mempunyai kekuatan secara fisik. Sehingga Nabi itu pernah berdoa. Yang bunyi doanya khusus ya. Allahumma a'izil Islam bi ahadi umarain. Dalam riwayat lain, ya Allah muliakan Islam, a'izil Islam dengan salah satu dua orang ini, yaitu Abu Jahal dan Umar. Karena kalau salah satu dari dua orang ini masuk Islam, maka akan membawa pengaruh besar terhadap kekuatan Islam pada saat itu. Dan Allah lebih memilih siapa? Umar ibn Khattab untuk masuk Islam. Jadi Umar ibn Khattab itu sebelum dia Islam, dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya pernah suatu ketika Umar ini mendatangi Ka'bah. Seperti biasa Nabi SAW itu punya kebiasaan untuk salat di depan Ka'bah. Ketika itu Umar ini mendengar Nabi sholat dengan membaca surah Al-Haqqah. Al-Haqqah dari awal diikuti sama Umar bin Khattab. Sampai nanti Umar bin Khattab itu bergumam di dalam hatinya. Sungguh luar biasa. Ini perkataan bukan perkataan manusia biasa. Ini perkataan yang begitu agung. Ini pasti perkataan tukang syair. Tapi syairnya kok beda dengan syair-syair orang Arab pada umumnya. Nah, ketika Umar bin Khattab bergumam dengan seperti itu, ternyata sampai pas Nabi itu pada saat itu membaca ayat apa? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'min. Ini bukan perkataan penyair, akan tapi sedikit orang yang beriman. Wah, dia bisa menjawab. Kemudian Umar bergumam, ini pasti perkataan tukang sihir. Dia bisa tahu. Wa ma biqauli kahin qalilan ma tadzakkaru. Jadi dalam ayatnya, langsung dibalas. Ini bukan perkataan tukang tendung atau tukang sihir. Jadi sejak saat itu sudah mulai agak ada pergulatan batin ya di dalam hati Umar bin Khattab. Akan tapi karena mungkin ego fanatisme jahiliyah menjadikan dia masih tertutup untuk menerima hidayah secara langsung. Kemudian suatu hari Umar bin Khattab berjalan seperti biasa dengan permusuhannya yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan untuk menuju rumah Nabi dengan menghunus pedang. Bertemu dengan salah seorang Quraisy waktu itu. Ada yang mengatakan bahwasanya seorang perempuan dari Bani Makhzum, ada yang mengatakan adalah orang dari Bani Zuhrah. Kemudian Nu'aim bin Abdullah dari Bani Zuhrah. Ya Umar, engkau ingin pergi kemana? Aku ingin menemui Nabi dan aku ingin menemui Muhammad dan aku akan membunuhnya. Memang kamu sudah siap dengan konsekuensinya. Kamu yakin bisa melindungi diri dari Bani Hashim yang begitu kuat di Mekah ini? Umar kemudian balik bertanya kepada Nu'aim bin Abdullah. Sepertinya kamu sudah murtad dari agama, kamu malah membela ke sana.
Enggak. Mau enggak aku beritahu sesuatu yang lebih mengagetkan daripada itu? Apa? Saudara perempuanmu itu sudah keluar dari agamamu, kemudian sudah masuk kepada agamanya Muhammad. Apa benar begitu? Kemudian Umar ini dengan marah, yang tadinya berjalan menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW, berbalik menuju rumah adiknya. Sampai dekat rumah adiknya, Umar sempat samar-samar mendengar ada suara orang sedang membaca ayat Quran. Digedorlah pintunya, gedor. Kemudian keluar adiknya, kemudian bertanya kepada adiknya, apa yang kalian baca tadi? Tidak, kami cuma ngobrol. Ternyata saat itu ada seorang sahabat namanya Khabbab. Khabbab ibn Arad mengajarkan Al-Quran kepada adiknya Umar dengan suaminya. Nah, waktu itu yang sedang dibaca adalah surah Toha, di awal-awal surah Toha. Jadi kami hanya mengobrol saja, yang jujur. Kemudian apa? Suaminya adiknya ini, adik iparnya mengatakan, ya Umar, bagaimana jika kebenaran ini berada di pihak yang selain daripada agama? Umar tiba-tiba saat itu langsung emosi, dia langsung lompat, diambil adik iparnya itu langsung dipukul, ditindih, ditunduk dengan marah. Kemudian adiknya datang mendekati, adiknya pun dipukul. Ketika adiknya dipukul, kemudian berdarah, Umar langsung putus asa. Duduk. Wahai Umar, kata adiknya, bagaimana memang jika benar bahwasanya kebenaran ini berada di pihak yang bukan pihakmu, maka engkau juga harus berkata bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Umar waktu itu sudah putus asa, sudah bingung galau lihat adiknya berdarah, kemudian terlihat ya oleh Umar itu selembar secari kertas yang telah disembunyikan tadi itu. Itu apa? Tolong berikan padaku, aku ingin baca. Cuma Allah nggak boleh, ini adalah kitab suci dan engkau belum suci, engkau masih ini. Kalau mau, aku mandi dulu, nanti akan aku berikan. Umar mandi, kemudian dibacakan. Demi Allah, ini adalah kata-kata yang indah. Tunjukkan di mana Muhammad berada saat ini. Aku ingin masuk Islam. Nah, pada saat itu Khabbab bin Arad yang sebelumnya disembunyi, ketika Umar mentok itu sudah sembunyi. Nah, langsung keluar itu. Alhamdulillah, saya dari awal sudah berharap bahwasanya yang didoakan Nabi itu jatuh kepada engkau. Jadi emang Nabi berdoa apa? Jadi Nabi pada malam Kamis kemarin, Nabi berdoa apa? Allahumma ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dua umat. Jadi waktu itu ada dua Umar, itu ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini nama Abu Jahal. Ternyata Allah lebih memilih engkau, dan kami semuanya sudah berharap bahwasanya kami cenderung lebih suka apabila engkau yang masuk Islam. Nah, pada saat itu Umar langsung dibawa oleh Khabbab tadi untuk menemui Nabi di dekat Bukit Sofa, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ketika sampai di rumah Arqam, seperti biasa Umar mengetuk para sahabat ngintip. Wah, Umar, semuanya pada ngumpul. Ada apa? Umar di dalam itu sudah ada Hamzah yang sudah masuk Islam 3 hari sebelumnya. Kemudian Nabi memberi isyarat kepada Hamzah, jadi para dikumpulkan di ujung, sahabat yang lain, kemudian Umar membuka pintu. Pegang baju Umar, bawa masuk, tekan, kamu apa lagi? Nah, ketika itu Umar langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ketika Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seluruh sahabat yang ada di ruangan itu bertakbir, saking senangnya. Allahu Akbar, dan saya pakaikan takbirnya sampai di Mekah, di mana tempat berkumpulnya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Teriakan takbir. Nah, ternyata sudah ada 2 orang kuat, 2 orang hebat yang sudah masuk Islam pada saat itu. Luar biasa. Nah, ketika Umar sudah masuk Islam, Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di pihak yang benar? Hidup atau mati kita berada di pihak benar. Benar, wahai Umar, kita berada di pihak yang benar. Matikah, hidupkah kita berada di pihak benar. Kalau emang kita berada di pihak benar ya Rasulullah, kenapa kita mesti sembunyi-sembunyi? Kenapa kita nggak keluar aja? Nah, sejak saat itu maka Umar membawa para sahabat-sahabat yang tadi itu dalam kajiannya sembunyi-sembunyi untuk keluar. Jadi waktu itu ada 2 iring-iringan, satu dipimpin oleh Umar, satunya Hamzah. Datang menuju ke Masjidil Haram. Dan karena orang-orang Quraisy melihat di situ ada Umar dengan Hamzah, maka dia tidak berani. Biasanya selalunya ketika mereka datang langsung dihajar, disiksa, disakiti. Karena ada 2 tokoh itu, maka tidak berani. Nah, sejak saat itu, sejak 2 orang ini masuk Islam, para kaum muslimin berani untuk sholat atau melakukan halakoh, mengadakan halakoh yang ngaji, melingkar di depan Ka'bah untuk mendengarkan kajian. Nah, maka itu Umar diberi gelar oleh Rasulullah SAW dengan gelar Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil. Kita ini berada di pihak yang hak, maka nggak perlu kita sembunyi-sembunyi.
Nah, maka gelar Al-Faruq ini dalam dia itu karena sebab ini. Karena sebab Umar dengan beraninya membedakan kita hak. Ya, makanya kita tidak perlu untuk bersembunyi. Pemirsa Al-Baqi TV yang dirahmati Allah, dari kisah masuknya dua tokoh besar Islam ini ada beberapa hikmah yang barangkali bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama soal hidayah. Hidayah ini adalah hak prerogatif Allah. Allah bisa memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan yang kedua, hidayah ini sifatnya berproses. Setiap orang mengalami proses yang berbeda-beda. Kita lihat dua tokoh ini saja hidayahnya berbeda. Hamzah menerima Islam dengan cara yang sepertinya tidak disengaja. Karena emosi, tiba-tiba mengeluarkan kata-kata dia sudah berada di pihak Islam. Setelah itu baru mikir, kemudian hidayah. Kemudian ada Umar. Umar juga demikian. Tidak sengaja kan, hari itu datang niatnya untuk membunuh Nabi, akan tapi Allah berikan hidayah. Jadi hidayah itu berproses, dan proses hidayah itu berbeda-beda. Masing-masing kita juga begitu. Barangkali kita menerima hidayah, sekarang bisa mendengarkan kajian, bisa suka dengan Islam. Mungkin prosesnya berbeda-beda. Karena itu kita tidak boleh gampang memvonis. Ketika ada saudara kita atau teman kita yang masuk Islam belum sepenuhnya bisa melaksanakan syariat Islam, jadi jangan memvonis. Misalnya ada masih ngaji tapi masih melakukan maksiat, pakaiannya belum benar, masih dengan ala kadarnya, nggak apa-apa. Mungkin itu bagian daripada proses bagaimana dia untuk menyambut hidayah itu. Ya, bagi seorang pendakwah harus sabar, karena itu barangkali bagian proses. Kalau kita tidak sabar, berarti kita telah mendahului bahwasanya hidayah itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tentang doa. Umar ini masuk Islam salah satunya lantaran doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari kisah ini kita ambil hikmah bahwa jangan menyepelekan doa. Kita mesti harus selalu berdoa. Ya. Hidayah itu milik Allah. Tapi hidayah itu bisa diketuk melalui doa. Barangkali ada keluarga kita atau siapapun yang kita kehendaki untuk menerima hidayah, jangan putus-putus untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk untuk diri kita. Ya, untuk supaya kita selalu diberikan hidayah. Terutama hidayah taufik, ya. Hidayah. Jadi hidayah itu ada hidayah dilalah, ada hidayah taufik. Hidayah dilalah itu ya seperti Quran dan sebagainya, ada informasi, ada segala macam tentang Islam. Kemudian kita melaksanakan taufik itu hidayah bimbingan. Kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hidayah itu. Kemudian yang terakhir adalah kita mesti optimis, ya, kita mesti optimis. Bahwasanya sejahat apapun orang, seburuk apapun orang, itu belum tentu keburukan itu berlangsung sampai dengan akhir hayatnya. Bisa jadi itu adalah bagian proses yang nanti akan menjadi manusia yang justru lebih mulia atau paling mulia. Sebagaimana kisah Umar ini. Umar ini sebelumnya dia itu sama dengan Abu Jahal. Kompramen, suka membunuh dan minuman khamr. Sedikit-sedikit apabila bertemu dengan orang-orang yang sudah masuk Islam, maka nggak akan selamat orang ini, pasti akan didatangi, dihajar, dipukul, disakiti. Bahwa siapapun kalau ada informasi orang masuk Islam tahu Umar, maka orang ini akan dihabisi, akan disiksa, akan diberikan ujian yang begitu berat oleh Umar bin Khattab. Akan tapi Allah menghendaki bahwasanya Umar ini menerima hidayah. Nah, kita nggak boleh putus asa. Ketika kita melihat ada orang yang belum menerima hidayah, masih berperilaku yang jauh dari ketentuan Islam, maka boleh jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang justru akan menguatkan posisi Islam. Justru akan menjadi asbab hidayah dari teman-teman yang lain yang jauh lebih hebat, jauh lebih mulia daripada yang sudah kita lakukan. Barangkali itu saja beberapa kisah dan hikmah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa bertemu di waktu-waktu yang akan datang. Kalau yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Telah kita dengarkan kisah masuknya Islam dua orang yang sangat berpengaruh pada saat itu.
dari masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Masuk Islam tidak sengaja ya. Masuk Islam, dengar Nabi Muhammad disakiti, datang marah, kemudian secara tidak sadar di bawah kesadaran beliau mengatakan bahwasanya beliau sudah masuk Islam. Dan juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari yang pertama niat beliau untuk membunuh Nabi, kemudian karena mendengar adiknya sudah masuk Islam, pindah haluan ke rumah adiknya. Nah, dan disitulah Umar meraih hidayahnya. Dari yang niat yang pertama tadi mau membunuh Nabi, pulang dari rumah adiknya malah masuk Islam. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.